Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah untuk pertemuan kita kali ini. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan bisa mengikuti pembelajaran leadership yang mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman mubarakan nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah likaffatin nas. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas 6 syarat menuntut ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Sebagai seorang muslim, terlebih pelajar muslim, mencari ilmu atau thalabul ilmi adalah suatu kewajiban. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Karenanya, seorang pencari ilmu atau pelajar harus memiliki bekal-bekal yang cukup sehingga dia dapat sukses dalam pencariannya. Hal pertama yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pelajar yaitu niat yang sungguh-sungguh. Sebagaimana dalam kitab tersebut menyatakan bahwa niat mencari ilmu, khususnya ilmu agama, setidaknya mencakup hal-hal berikut, yaitu niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan orang-orang di sekitarnya, menghidupkan agama, dan untuk menjaga keberlangsungan atau kekekalan agama. Itu menurut Syekh Az-Zarnuji sebagai pengarang kitab Ta'lim Muta'allim. Selain niat, pencari ilmu juga harus memiliki 6 hal sebagai modal dalam mencari ilmu. Sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Poin pertama yang kita ambil dari syair tersebut yaitu kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama muhibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contohnya seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha muktasabah. Misalnya dengan cara mencatat,
mengulangi materi yang diajarkan, berdiskusi, dan sebagainya. Jadi, modal utama dalam belajar yaitu kecerdasan. Ya, kecerdasan yang langsung yang diberikan oleh Allah kepada pelajar, atau juga kecerdasan dengan usahanya sendiri, dengan mencatatnya, dengan mengulangi materi-materinya, kemudian berdiskusi dengan teman, dengan guru-guru yang lain, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Poin ketiga yaitu kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu. Sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Hidup ini adalah ujian. Pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkat kita dari yang sebelumnya. Pepatah mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Poin yang keempat yaitu biaya. Dalam menuntut ilmu, tentu butuh biaya atau bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya atau bekal. Biaya yang dimaksud yaitu biaya untuk proses belajar mengajar, termasuk juga biaya transportasi kalian dari rumah ke sekolah, biaya SPP, biaya dalam penyediaan buku tulis, buku ajar, kemudian juga biaya untuk seragam, dan sebagainya. Mungkin untuk saat ini kalian tidak memikirkan biaya tersebut, karena yang memikirkan biaya tersebut yaitu orang tua kalian atau wali kalian. Makanya kalian juga harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu ya tidak mudah, ya tidak murah, mahal biayanya. Makanya kalian terus semangat belajar dalam menuntut ilmu ini agar mendapatkan ilmu yang dimaksud. Di luar sana masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya. Makanya kalian banyak-banyak bersyukur dan terus semangat dalam belajar. Poin yang kelima yaitu bimbingan guru. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama Islam janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks, ayat, atau hadis. Dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa, harusnya menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari guru yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya kalian dituntut untuk menghormati, memuliakan guru, baik dalam keadaan apapun. Adab seorang pelajar terhadap gurunya ini merupakan hal yang paling mendasar, karena nanti akan menentukan manfaat dan keberkahan dari ilmu yang didapatinya. Poin yang terakhir yaitu waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan bulan saja. Sebagaimana Imam Al-Qadhi ditanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab,
sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang lahat. Artinya apa? Artinya tidak ada batasan kita dalam menuntut ilmu. Dari kita lahir sampai kita meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Semoga kita mampu memahami dan mengaplikasikan syarat menuntut ilmu dari Imam Ali bin Abi Thalib tersebut. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Wabil khusus untuk para pelajar muslim, masih banyak yang harus kalian pelajari di dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas. Mungkin itu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.